Semua baik-baik saja sebelum hari itu tiba. Di saat Mas Ryan menerima telepon dari nomor yang tidak bernama. Awalnya aku biasa saja, berpikir jika itu tidak penting untuk aku tahu. "Siapa Mas?" tanyaku dari meja makan yang sedang sibuk menata makan malam. Ketika melihat Mas Ryan berjalan menghampiriku. Jelas aku melihat wajah bias nan sendu terpatri jelas di sana. Pikiranku mulai berspekulasi. Apa telepon tadi adalah kabar kurang mengenakan? "Kenalan lama," jawabnya, lalu mendudukkan diri bersiap memulai makan malam dan diikuti olehku. Segera aku ambilkan nasi dan lauk pauk yang dia minta. Begitu juga dengan diriku. "Enak nggak masakannya?" "Enak. Masakan kamu selalu enak sayang." Dengan tersenyum semanis mungkin dia menjawab dan kembali melahap nasinya. "Sayang, besok ikut Mas ke rumah sakit ya, jengukin teman." "Iya, besok aku ikut." Sesuai permintaannya malam itu, aku benar ikut ke rumah sakit menjenguk teman yang Mas Ryan bilang. "Assalamualaikum," ucapku bersama Mas Ryan. Begitu kami memasuki ruang rawat bercat biru langit. "Waalaikumsalam." Aroma obat-obatan menyeruak ke rongga hidung. Di ruang itu terdapat sepasang parubaya yang sedang menduduki sofa. Seorang wanita parubaya berdiri datang menghampiriku, menyalami tangan dengan tersenyum ramah. Begitu juga dengan laki-laki yang tadi di sampingnya. Aku perkirakan dia pasti suaminya. Mas Ryan terlihat begitu akrab dengan mereka, dengan saling bertukar kabar. Lalu pandangannya beralih pada orang di atas perangkar, dan aku mengikuti pandangannya. "Ryan," panggilnya dengan lemah. Seorang wanita yang begitu terlihat pucat dan ringkih, lengkap dengan seragam pasiennya. Mas Ryan mendekat ke arahnya. Begitu juga aku. Dek, darahku berdesir dengan hebat melihat dia dan Mas Ryan berpelukan. "Besok kamu ikut Mas ya, jengukin teman." Benarkah dia hanya teman atau masih saudara? "Kamu datang, akhirnya aku bisa ketemu kamu. Aku kangen." Aku melihat Mas Ryan mengusap kepalanya dengan tersenyum lembut memberikan jawaban. Tapi bukan itu yang menjadi perhatianku. Tapi senyum yang wanita itu berikan, cara bicaranya, pandangannya, membuat aku tahu jika dia menaruh hati pada suamiku. Mereka lebih dari seorang teman. Siapa dia sebenarnya? Hati dan pikiranku terus bekerja merangkai semua yang aku lihat. "Aku juga. Sudah lama kita tidak bertemu, Sanum." Sanum. Jadi namanya Sanum. Aku tidak tahu karena tadi aku tidak bertanya dan mereka juga tidak mengenalkannya padaku. "Kamu harus sembuh dan pasti sembuh. Obatnya diminum dan harus istirahat yang baik. Jangan bandel." "Iya, aku mau sembuh demi kamu." Jawaban macam apa itu yang dia berikan? Kenapa harus demi Mas Ryan? "Nanti kalau aku sudah sembuh, kita bakal lanjutin pernikahan impian kita kan, Rai?" Jantungku terasa berhenti berpacu mendengar apa yang Sanum ucapkan. Aku lihat Mas Ryan hanya menampilkan wajah miris dan merasa tidak enak denganku. Itu artinya dia sudah tahu akan hal ini. Mataku mulai berkaca.
Sekali kedip airnya pasti tumpah. Pernikahan, ucapku terbata dengan nada bergetar. Sanum melihat ke arahku, baru sadar jika di sini juga ada aku. Mungkin sedari tadi pandangannya hanya tertuju pada Mas Ryan. Apa maksudnya, Mas? Tanyaku sekali lagi. Siapa dia, Rai? Adikmu? Tanya Sanum dengan kebingungannya. Atau dia takut menerima kenyataan jika aku adalah istri dari pria pujaannya. Dia. Bisa kita bicara, nak? Belum selesai Mas Ryan menjawab, si ibu datang menghampiriku seperti hendak memberi penjelasan. Aku anggukkan kepala dan kami pergi keluar. Kami duduk agak jauh dari ruang rawat Sanum. Aku tetap diam menunggu beliau berbicara apa yang akan disampaikan. Akira, Sanum menderita kanker otak stadium awal. Dia juga menderita penyakit jantung. Meski kemungkinan untuk sembuh masih ada, tapi Sanum merasa putus asa dengan hidupnya. Dia enggak mau minum obat dan menjalani kemo. Aku tetap diam, merasa sudah tahu arah pembicaraan ini akan kemana nantinya. Aku juga tidak sanggup berkata-kata. Hanya air mata yang sedari tadi tertahan, kini mulai menetes membasahi pipi. Dia merasa hidupnya sudah berakhir dan hanya satu yang ada di keinginannya, menikah dan menjalani hidup dengan Ryan. Cukup sudah. Aku tarik nafas dalam-dalam dan menolehkan kepala kepada wanita di sampingku. Sanum tahu jika Mas Ryan sudah menikah. Aku lihat beliau menggeleng dan mulai ikut menangis. Sanum gak tahu, dia hanya ingin melanjutkan pernikahannya yang batal dengan Ryan 2 tahun yang lalu. Bagaimana bisa ibu tetap membiarkan dia tidak tahu akan hal ini dan meminta saya untuk menerima semuanya? Aku menggeleng tidak percaya. Aku tahu dia adalah orang tua yang tidak ingin anaknya kenapa-kenapa. Tapi bukankah seharusnya dia juga memikirkan perasaanku sebagai sesama wanita? Kami tidak minta Ryan untuk benar-benar menikahi Sanum, Akira. Ini hanya kebohongan sementara, sampai Akira sembuh. Nanti kalau Sanum sudah sembuh, dia akan lebih mudah menerima kebenarannya. Kebohongan? Jadi ini hanya kebohongan untuk kesembuhan Sanum. Seketika hatiku lega dan mulai bernafas dengan tenang. Kamu mau kan membantu kami dan mengizinkan Ryan merawat Sanum sampai sembuh? Hatiku kembali gamang. Mampukah aku melakukannya? Mengizinkan suamiku kembali dekat dengan mantannya. Aku melihat beliau dengan tatapan memohon, membuat hatiku luluh seketika. Bagaimanapun aku tahu apa yang sedang dia rasakan sebagai seorang ibu. Seperti yang aku setujui saat itu, aku harus sering menemani Mas Ryan ke rumah sakit dan berpura-pura menjadi adiknya untuk menemani langsung suamiku merawat mantannya. Aku pikir itu baik karena aku tidak perlu resah membiarkan mereka hanya berdua menghabiskan waktu. Tapi aku salah, malah hatiku makin meradang jika bersama mereka. Apa aku cemburu? Tentu saja iya. Bagaimana tidak, setiap hari aku selalu melihat Sanum bersikap manja dan mesra dengan Mas Ryan. Kehadiranku sudah seperti orang ketiga di antara mereka. Padahal Sanum yang sebenarnya menempati posisi itu.
Bahkan kerap sekali aku bertengkar dengan Mas Ryan saat pulang ke rumah hanya karena terbakar api cemburu. Aku merajuk sehabis bertengkar di dalam mobil hari itu dan mendiamkan Mas Ryan sampai malam hari. Akhirnya, maafin Mas sayang, kalau kamu enggak mengizinkan, ya sudah. Mulai besok kita enggak ke rumah sakit lagi. Benar? Terus Hanum gimana? Ucapku dengan judes. Masa bodoh dengan Sanum. Aku bahkan sudah tidak peduli dengan kemanusiaanku padanya. Keesokan harinya, kami tidak lagi ke rumah sakit. Namun, Mas Ryan ngotot membawaku ke sana. Setelah mendengar Sanum kembali kritis karena Mas Ryan tidak datang. Dan lagi aku harus berhadapan dengan kedua orang tuanya yang kembali meminta dan memohon padaku. Kesal rasanya dengan mereka yang tidak mau mengerti dan membuat aku kembali merasa tersayat melihat kedekatan Sanum dan suamiku. Seperti saat ini misalnya, aku hanya memalingkan muka melihat Sanum begitu bahagia tertawa di kursi taman bersama Mas Ryan. Keadaan Sanum sekarang sudah lebih baik. Wajahnya kembali terlihat berseri. Begitu juga badannya yang mulai bugar. Mungkin karena masih stadium awal, sakitnya masih terlihat biasa saja. Apalagi selalu dihibur dan ditemani orang tercinta. Mas Ryan menghampiriku dengan mendorong Sanum di atas kursi rodanya. Tersenyum dengan terpaksa ke arahnya, yang menatap diriku dari kejauhan. Sudah, tanyaku pada Mas Ryan. Iya, sekarang waktunya Sanum minum obat. Dia melewatiku begitu saja, membiarkan aku mengekor di belakangnya menuju ruangan Sanum. Rai, aku gak mau berbaring. Nanti aja kalau sudah minum obat. Ya sudah, sekarang makan dulu ya, biar Akira suapin kamu. Sanum malah menggeleng. Lalu siapa lagi yang akan menyuapi dia? Mas Ryan begitu. Sedangkan orang tuanya sedang sholat di musola. Aku mau kamu yang suapin. Tuh kan bener. Dengan kesal aku berikan mangkuk di tanganku pada Mas Ryan. Buka mulutnya. Sanum menerima suapan dari Mas Ryan dengan senang hati. Daripada melihat mereka, aku memutuskan pergi dengan amarah. Akira, teriakan Mas Ryan terdengar seperti mengikuti kepergianku. Tapi aku acuhkan dan tetap berjalan ke arah lobi. Akira, sayang, hei, kenapa? Dia berhasil menggapai tanganku. Aku berbalik padanya. Kamu tanya aku kenapa? Aku cemburu, Mas. Tiap hari aku harus lihat kamu dekat sama Sanum. Kamu pikir itu gampang? Mas tahu sayang, tapi ini demi kesembuhan Sanum. Sampai kapan? Kapan Sanum sembuh? Gimana kalau pas dia sembuh, dia malah gak bisa ninggalin kamu? Gimana kalau nanti kamu sama dia? Akira sayang, istriku. Mas, gak mungkin seperti itu. Gak mungkin Mas ninggalin kamu. Kamu masih cinta sama dia? Tanyaku mulai melemah. Aku takut apa yang dia katakan itu bohong. Aku takut Mas Ryan kembali mencintai Sanum. Kalau Mas masih mencintai dia, ngapain Mas nikahin kamu? Mendingan Mas kejar Sanum sampai dapat atau rela menunggu dia bertahun-tahun. Tapi enggak kan? Aku bernafas lega, tapi hati bisa saja berubah nantinya. Aku hanya takut kebohongan ini
akan menjadi malapetaka untukku sendiri. Ryan, suara itu. Aku melihat Sanum di belakang Mas Ryan, sedang menangis terseduh di kursi rodanya. Jadi dia kemari dan mendengar semuanya. Apa aku harus senang atau malah panik? Kamu bohong. Kamu pembohong, Ray. Kamu janji nikahin aku, tapi kamu malah nikah sama wanita lain. Hiks. Sanum. Mas Ryan mendekatinya dan mencoba menenangkan Sanum. Tapi Sanum semakin tidak terkendali. Aku melihat dia meremas dadanya, lalu pingsan tidak sadarkan diri. Mas Ryan panik dan segera membawa Sanum kembali ke ruangannya. Di sana sudah ada kedua orang tua Sanum yang tidak kalah paniknya. Dokter dan suster mulai berdatangan dan kami digiring keluar. Ada apa, Ryan? Kenapa dengan Sanum? Ayah Sanum terlihat marah bercampur panik bertanya pada Mas Ryan. Sanum tahu semuanya, Pak. Dia tidak sengaja mendengar obrolan saya dan Akira. Ibu Sanum langsung histeris dan menutup mulutnya. Kini aku malah merasa bersalah. Atau mungkin sekarang sudah waktunya Sanum tahu. Tidak ada kebohongan yang akan berjalan dengan mulus. Apapun rencana yang kita persiapkan, tetap Tuhan yang mengatur semuanya. Aku dan Mas Ryan kembali ke rumah. Semua biasa saja hingga besok paginya. Tapi tidak lama Mas Ryan kembali panik dan mengajakku ke rumah sakit. Akira, kita harus ke rumah sakit. Jantung Sanum kumat, Ra. Lalu apa masalahnya? Jika dia kembali kumat, itu bahkan bukan urusan kami lagi. Aku tahu Mas Ryan terlalu baik dan juga sangat menghormati orang tua Sanum. Tapi bukan berarti harus memperlakukan dia seperti keluarga, bukan? Ayo Kira, kenapa kita harus ke sana? Kita harus tanggung jawab, Kira. Sanum kritis karena tidak siap menerima semuanya. Aku kembali menurut hingga kami tiba di rumah sakit. Aku lihat Sanum kembali tidak berdaya. Keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. Rai, kamu mau kan menikah sama aku? Dek, badanku kaku seketika mendengar ucapannya. Menikah? Jadi dia tetap kekeh ingin menikah dengan Mas Ryan meski tahu aku adalah istrinya. Sanum, aku gak bisa. Aku mohon, Rai. Akira. Aku menggeleng dengan menangis menatap Bu Asma memanggilku. Apa ini? Katanya semua hanya sementara. Tapi mengapa menjadi nyata? Aku berlari keluar, tidak ingin mendengar siapapun di ruangan itu. Akira, dengerin ibu nak. Ibu mohon, tolong Sanum. Aku hanya menangis begitu, beliau menahan tanganku. Ibu tahu ini berat buat Akira. Tapi ibu juga berat jika harus kehilangan Sanum, Akira. Dia satu-satunya putri ibu. Ibu tegas sama saya. Bu Asma bersimpuh hendak menyentuh kakiku. Aku kaget dan langsung ikut menjatuhkan diriku. Tidak mungkin aku membiarkannya melakukan itu. Tolong ibu nak. Ibu mohon Akira. Aku tahu aku belum bisa memberikan Mas Ryan anak selama kami menikah hingga 1 tahun lebih. Tapi apakah harus dengan aku di madu? Tidak, aku gak mau menerima itu. Akira, kupalingkan muka, tidak sanggup melihat permohonan seorang ibu di depanku. Namun,
Mataku menajam melihat seseorang yang sedang merekam kami. Dan aku yakin dia pasti akan memposting video ini dengan asumsinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku membiarkan orang itu terus mengambil video kami yang sedang menangis di koridor. Bahkan banyak sepasang mata yang memperhatikan. Aku memeluk Bu Asma yang sama rapuhnya denganku, menumpahkan segalanya di pelukan seorang ibu yang sudah lama tidak aku rasakan lagi. Kamu mau kan, Akira? Entah dari mana keberanian dari diriku mengambil keputusan. Karena aku malah mengangguk, memberi jawaban. Tangis Bu Asma kembali pecah. Begitu pula denganku. Terima kasih Akira, terima kasih. Kami kembali melangkah ke dalam ruang rawat Sanum. Aku lihat Mas Ryan yang sama kacaunya denganku. Mas, Akira, apa keputusan Mas Ryan? Jujur hati kecilku berharap dia menolak. Mas serahkan semua padamu, Kira. Aku pejamkan mata mendengar jawabannya. Air mataku kembali meluncur bebas di pipi. Aku membuka mata dan mengangguk mantap sambil melihatnya. Aku lihat dia menatap iba pada diriku. Kupaksakan tersenyum padanya. Lalu dia pamit keluar membawa aku ikut serta. Kita mau kemana, Mas? Tapi Mas Ryan hanya terdiam dan fokus mengendalikan setirnya. Ternyata dia membawa aku ke toko perhiasan, memintaku membelikan cincin untuk Sanum. Hatiku kembali terenyuh. Aku bingung sama yang mana yang harus aku pilih. Dan pilihanku jatuh pada cincin emas putih dengan taburan berlian di ringnya. Sama seperti cincin pernikahan kami. Aku takut salah memilih. Bagaimana jika pilihanku buruk atau lebih bagus dari aku punya? Jadi aku samakan saja, biar adil bukan? Kami kembali ke rumah sakit. Di sana Sanum sudah menunggu dengan keadaan tidak berdaya. Kamu siap, Ryan? Tanya ayah Sanum yang akan menjadi penghulu untuk anaknya. Di sini juga ada kedua mertuaku yang akan menjadi wali Mas Ryan, sekaligus saksi. Kamu ikhlas dan ridho, Akira? Aku dan Mas Ryan saling menatap dan mengangguk bersamaan. Ijab kabul mengalun dengan lantang dan lancar, hingga bunyi sah terdengar. Cincin itu pun sudah terpasang di jari manis Sanum. Mas Ryan dengan hikmat mencium kening Sanum. Aku tidak sanggup melihatnya. Makasih Rai, kamu sudah menepati janji, ucapnya begitu lemah. Akira, terima kasih sudah memberikan aku kesempatan menjadi istri dari Ryan. Sanum meraih tanganku, meletakkannya di atas genggaman tangannya dan Mas Ryan. Ku tatap cincin itu, cincin yang sama tersemat di jariku. Dulu aku berpikir sepasang cincin kami adalah bukti terikatnya hubungan sehidup semati. Tidak terbayangkan, kini malah menjadi 3, tersemat di 3 jari. Tit! Bunyi itu terdengar nyaring di seisi ruangan bercampur dengan suara tangis histeris. Begitu juga dengan diriku saat kulihat Sanum terpejam dengan tenangnya. Aku berjalan mundur hingga genggamanku terlepas memberi tempat orang tua Sanum. Aku menangis terseduh karena kepergiannya. Aku tidak punya rasa senang karena hal itu, dan berbahagia di atas berkabungnya seseorang. Apalagi dia juga istri dari suamiku.
Aku menyesal. Andai saja kebohongan itu tidak terungkap, apakah Sanum akan selamat? Apa dia tidak akan menjadi maduku jika sembuh? Kenyataannya sekarang, meski Sanum telah tiada, aku tetap sudah di madu Mas Ryan. Bagaimana jika aku dan Mas Ryan tidak bisa sehidup sesurga kelak? Bukankah Sanum memilih peluang untuk bersama suamiku nantinya dalam keabadian?